Setelah pertemuan tingkat tinggi antara Menteri Luar Negeri Suriah Asad Al-Shaibani dan Kepala Mossad Israel Roman Goldman, Suriah dan Israel dikabarkan telah sepakat untuk membentuk mekanisme dekonflik keamanan bersama antara Suriah, Turki, dan Israel. Mekanisme ini akan beroperasi di bawah pengawasan Amerika dan Yordania dan telah disepakati saat Al-Shaibani berada di ibu kota Yordania, Amman. Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki dan utusan khusus untuk Suriah, Tom Barrack, yang sangat mengkritik serangan Israel di pangkalan udara Abu al-Duhur. Ia juga turut serta dalam pertemuan tersebut. Baik, untuk informasi lebih lanjut, sekarang kita sudah bersama Omar Al-Mukhtar, seorang jurnalis dan pembuat film asal Suriah. Omar, saya tahu ini masih berupa laporan saat ini, tapi mari kita bicara tentang mekanisme ini, Suriah, Turki, dan Israel. Apa sebenarnya yang akan berubah di lapangan? Terima kasih sudah mengundang saya. Sebenarnya semuanya tergantung pada penerimaan Israel terhadap mekanisme seperti ini. Karena Suriah telah beberapa kali menawarkan di masa lalu, menawarkan kepada Israel untuk tetap berpegang pada perjanjian tahun 1974 atau setidaknya versi yang diperbarui, dan Suriah akan mematuhinya. Menyampaikan hal yang sama kepada Israel. Namun, para pemimpin Israel saat ini, mereka masih menghindari perjanjian seperti itu karena kepercayaan antara kedua negara masih belum ada. Sayangnya, serangan-serangan Israel juga telah membahayakan setiap pembicaraan masa depan tentang perdamaian atau apapun yang mungkin dihasilkan dari perjanjian seperti itu. Karena yang sebenarnya diinginkan Suriah dari perjanjian ini adalah agar Israel tidak ikut campur dalam urusan Suriah dan memberikan sedikit waktu. Jadi kepercayaan bisa dibangun antara kedua negara, sehingga kita bisa melangkah ke tahap berikutnya dan mulai membicarakan perdamaian yang langgeng antara kedua negara. Tapi sayangnya, para pemimpin Israel, menurut saya, mereka punya perhitungan sendiri ketika berurusan dengan Suriah. Dan mereka sudah lama menghindari langkah seperti itu, sudah 2 tahun. Ya, ada banyak kekhawatiran. Anda bilang kepercayaan di kedua belah pihak. Saat ini kekhawatiran Israel adalah pengaruh Turki ini. Jadi, ketika berbicara tentang mekanisme dekonflik apapun, apakah Suriah benar-benar bisa menjamin bahwa pasukan atau senjata Turki tidak akan ditempatkan di dekat Israel atau menjadi ancaman? Baiklah, pertama-tama mari kita katakan seperti ini. Suriah dan Turki berbagi perbatasan. Perbatasan sepanjang 1.000 km. Dan Turki merupakan sekutu strategis bagi Suriah, sekaligus memberi kedalaman strategis. Itu adalah jalur darat kami ke Eropa. Dan Suriah tidak bisa menghindar dari memiliki hubungan terbaik yang mungkin dengan Turki. Turki telah mendukung Suriah, revolusi Suriah, selama 14 tahun. Turki telah memberikan tempat yang aman bagi para pengungsi Suriah, menampung lebih dari 500 juta warga Suriah selama 14 tahun terakhir, ketika rezim Asad membombardir kota-kota kecil dan kota-kota besar di Suriah. Jadi benar, dan juga Turki memiliki arti penting secara ekonomi bagi Suriah. Turki membantu Suriah membangun kembali dirinya, membangun kembali tentaranya, ekonominya, dan segalanya. Jadi benar, kebijakan luar negeri Suriah ditentukan oleh kepentingan nasional Suriah, bukan oleh ketakutan Israel. Dan mengenai Israel, Suriah telah mengatakan, sudah berkali-kali, dari Presiden Ahmad al-Shara hingga Menteri Luar Negeri Stretman juga sudah mengatakan berkali-kali, biarkan negosiasi dan diplomasi berjalan. Mari kita duduk di meja perundingan, membahas kekhawatiran keamanan Anda, dan kami sangat senang untuk membahasnya serta mengujinya. Itulah posisi resmi Suriah terhadap Israel. Tapi saling lempar, retorika antara Turki dan Israel ini, Suriah tidak ada hubungannya. Dengan itu sebenarnya tidak tertarik untuk berperang dengan Israel. Tidak tertarik menjadikan tanah dan wilayahnya sebagai basis bagi siapapun dari manapun untuk pergi dan mengancam tetangganya. Itulah posisi resmi Suriah. Dan Suriah telah mengatakan itu selama 2 tahun terakhir. Dan sayangnya, menurut saya, para pemimpin Israel masih memiliki pendapat lain terkait hal ini. Namun bagi Suriah, seperti yang selalu saya katakan, tidak bisa menghindar dari hubungan dengan Turki. Turki adalah sekutu strategis bagi Suriah. Hubungan ini akan tetap terjaga. Tidak ada hubungannya dengan Israel. Jika Israel memiliki kekhawatiran keamanan pada saat ini, yang perlu mereka lakukan adalah duduk bersama delegasi Suriah, membahas kekhawatiran ini secara langsung, membuat mekanisme untuk meredakan ketegangan di kedua sisi perbatasan. Jadi, kedaulatan Suriah akan terlindungi dan keselamatan serta keamanan Israel akan terjamin. Tidak ada yang bermasalah dengan itu.
Pejabat Suriah tidak, saya juga tidak. Bahkan Turki pun sebenarnya tidak pernah ikut campur dengan Suriah dan berkata, "Hei, jangan pergi dan jangan menandatangani perjanjian dengan Israel." Sebenarnya, Turki adalah pihak yang telah menyarankan pejabat Suriah untuk memiliki hubungan terbaik dengan Israel dan menghilangkan hal tersebut. Apa maksudmu dengan mengatakan bahwa Itu. Turki adalah yang menyarankan Suriah untuk memiliki hubungan baik dengan Israel? Apalagi yang bisa kamu bagikan? Sederhananya, Suriah saat ini berada dalam situasi yang tidak bisa dan tidak akan mampu berperang dengan siapapun. Tidak sekarang, tidak juga di masa depan. Saya sudah mengatakan ini sebelumnya di Night 24 News. Dan saya terus mengatakannya. Doktrin Suriah yang baru saat ini adalah tidak bermasalah dengan negara-negara tetangga kami. Kami tidak menginginkan masalah. Kami tidak menginginkan perang. Cobalah untuk selalu mengedepankan diplomasi dalam menangani masalah apapun. Bahkan dengan orang yang dikenal sebagai musuh Anda. Bahkan Hizbullah omong-omong, kami mencoba melalui diplomasi untuk menjauhkannya dari perbatasan Suriah. Bukan hanya dengan perang. Jadi inilah doktrin baru Suriah. Suriah ingin membangun kembali dirinya sendiri, tidak tertarik untuk berperang, dan ingin menjadi pusat ekonomi di kawasan. Itulah doktrin yang dibawa Ahmad al-Shara'a. Dan omong-omong, Israel dipersilakan untuk menjadi bagian dari itu. Tapi sayangnya, pemimpin Israel itu bukannya merangkul pemerintah Suriah dan menawarkan bantuan. Mereka malah memutuskan untuk mengirim jet tempur mereka dan mulai menyerang Suriah. Dan inilah masalahnya. Ya, kita harus menunggu dan melihat apa yang akan terjadi dari mekanisme dekonflik baru yang dilaporkan ini. Omar Al-Mukhtar, senang sekali bisa berbincang dengan Anda dan mendengar wawasan Anda tentang hal ini. Terima kasih. Terima kasih.